Dalam bidang kedokteran, selama ini kita fokus hanya pada penyakit yang berkaitan dengan fisik, ya. Kenapa demikian? Karena konkret, ya, kemudian dapat diamati semua orang dan langsung tertuju pada organnya. Sementara kita lupa bahwa mental itu di atas segala-galanya. Nah, kali ini saya akan membahas seputar meditasi, ya. Apa itu meditasi dan manfaatnya bagi kesehatan fisik dan mental kita. Karena meditasi merupakan salah satu cara untuk mencegah ataupun mengurangi gejala-gejala psikosomatik yang terjadi. Oke, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Apa sih itu meditasi? Meditasi itu sama seperti olahraga sebetulnya, ya. Jadi olahraga juga kan banyak, ada olahraga fisik, olahraga pernafasan, dan dalam hal ini meditasi mungkin termasuk olahraga pernafasan. Ya, memang meditasi bagi seorang pemula itu hal yang sulit, apalagi suruh duduk lebih dari 1 jam, ya, sulit sekali, apalagi dengan membiarkan pikiran yang nanti mengembara ke mana-mana. Mengapa meditasi ini penting? Jadi meditasi ini penting adalah bagaikan kita latihan mengendalikan indera-indera kita, ya, sama seperti seorang anak kecil yang baru mulai dari belajar tengkurap, kemudian belajar berdiri, berjalan, dan sebagainya. Begitu juga pada meditasi, kita bagaimana nanti belajar dalam mengendalikan diri kita, bagaimana mengendalikan terutama mental kita yang begitu liar dan sulit dikendalikan. Jadi saya secara umum membagi manfaat meditasi itu secara 2 bagian, ya, untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental. Jadi pertama dulu untuk kesehatan fisik. Meditasi itu dari berbagai penelitian telah terbukti bahwa meditasi itu menurunkan berat badan. Mengapa? Kok meditasi bisa sih menurunkan berat badan? Ternyata dalam penelitian tersebut, dengan kita sering melakukan meditasi, mengurangi keinginan untuk ngemil, keinginan untuk makan snack. Nah, inilah yang menyebabkan dapat mengurangi berat badan. Kemudian yang kedua adalah juga telah dilakukan penelitian bahwa meditasi ini juga meringankan sindroma pramenstruasi, terutama pada wanita, ya. Jadi atau sindroma PMS, dan dalam penelitian telah dinyatakan bahwa 58% pasien-pasien yang melakukan meditasi ini mengalami perbaikan, tidak mengalami sindroma PMS setelah berlatih meditasi selama 5 bulan. Yang ketiga adalah mencegah gangguan pencernaan, karena ini membuat perut menjadi lebih rileks dan nyaman. Kemudian yang keempat, bisa membuat awet muda. Loh, kenapa ya? Kok meditasi bisa membuat awet muda? Ternyata dalam penelitian terbukti bahwa dengan meditasi ini hormon kortisol itu tidak diproduksi, dan kita tahu, ya, bahwa hormon kortisol itu yang membuat orang mengalami stres, ya, baik fisik maupun emosional. Ini yang membuat kita menjadi cepat tua. Nah, dengan meditasi ini ternyata hormon kortisol tidak diproduksi secara berlebihan. Yang kelima adalah menurunkan tekanan darah tinggi dan mengurangi responsif terhadap hormon penyebab stres. Ya, ini jadi dengan kita meditasi, akhirnya badan kita menjadi tidak responsif lagi terhadap stres. Jadi begitu kita mengalami stres, badan kita sudah menjadi lebih seperti ada bentengnya, sudah tidak lagi terlalu responsif, ya. Inilah yang menyebabkan tekanan darah tidak meningkat. Kemudian juga jadi meditasi ini juga ada yang mengatakan bahwa bekerja setara dengan obat hipertensi. Jadi tanpa obat hipertensi, meditasi ini mampu mengatasi tekanan darah tinggi. Yang keenam adalah meredakan penyakit kronis seperti hipertensi yang sudah saya sebutkan tadi, ya, kemudian jantung koroner ataupun nyeri punggung belakang atau low back pain, ya, LBP, ya. Kemudian yang ketujuh juga bisa meningkatkan antibodi dan menguatkan fisik dan mental. Manfaat untuk kesehatan mental yang pertama adalah mengatasi masalah tidur. Jadi dalam penelitian dikatakan bahwa 75% orang yang mengalami insomnia dapat segera tidur setelah 20 menit mereka berbaring di tempat tidur, dan ini setelah mereka melakukan meditasi. Kedua, mencegah stres dan rasa penat ataupun rasa jenuh, atau yang kalau anak sekarang bilang bete, ya. Jadi meditasi ini dapat mengurangi stres dan menenangkan pikiran, dan dalam penelitian juga disebutkan bahwa 77% orang yang mengalami stres tingkat tinggi ini bisa meredah setelah dia melakukan meditasi. Ketiga, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi. Ini sangat berguna untuk para pelajar ataupun mahasiswa. Ya, jadi bagi mereka yang ingin prestasi belajarnya meningkat,
kemudian perhatiannya, daya ingat dan konsentrasinya meningkat, ini sangat bermanfaat dengan meditasi. Ya, jadi untuk para pekerja juga akan lebih fokus dalam melakukan pekerjaan, kemudian prestasinya dalam bidang pekerjaan akan semakin meningkat. Yang keempat adalah mengurangi rasa kesepian. Nah, ini yang sangat penting. Ya, kita di tengah pandemik COVID-19 ini, mungkin kita akan sangat bosan merasa di rumah dengan lingkungan seperti itu. Mungkin TV kita sudah habis nonton, sudah tidak ada acara yang menarik, gadget sudah, kita main game sudah bosan. Nah, mau ngapain lagi? Cobalah bermeditasi. Dengan meditasi ini kita akan mengurangi kesepian, mengurangi rasa bosan. Kemudian juga kita bisa melatih mental kita agar bisa lebih menikmati hidup ini. Yang kelima adalah meredakan gangguan mental lainnya seperti cemas, panik, depresi, dan lain-lain. Mereka biasanya mengkhawatirkan hal-hal yang telah terjadi ataupun hal yang belum terjadi. Inilah yang menyebabkan mereka menjadi cemas ataupun depresi. Yang keenam, memberikan perasaan bahagia. Ya, karena saat meditasi, orang tidak akan berpikiran negatif ataupun berpikir yang aneh-aneh. Ketujuh, meningkatkan kesadaran akan tujuan hidup dan apa yang ingin diraih dalam hidup ini. Jadi dengan kita sering melatih meditasi, kita akan bisa mengetahui apa sih makna hidup ini dan apa yang kita ingin capai dalam hidup ini. Kemudian yang kedelapan adalah membuat kita menjadi lebih sabar dan pemaaf. Ya, membuat seseorang memiliki jiwa dan pikiran yang tenang dan damai. Karena dengan meditasi kita lama-lama bisa mengetahui kondisi mental kita yang sebenarnya. Yang kesembilan adalah menghindarkan dari hal-hal yang negatif. Ya, jadi daripada menghabiskan waktu dengan hal-hal yang negatif, lebih baik kita isi dengan meditasi yang bisa menciptakan emosi yang positif dan optimis dalam menjalani hidup ini. 10. Mengembangkan kepuasan batin. Seringkali kita tanpa sadar ya, kita menjadi orang yang konsumtif. Misalnya masuk ke minimarket atau supermarket, kita tidak lagi menyadari mana yang sebetulnya kita butuhkan atau hanya sekadar keinginan untuk membeli. Nah, dengan meditasi kita akan menjadi menyadari mana sebetulnya yang kita butuhkan atau mana yang hanya keinginan semata. Ini bisa kita kembangkan. 11 adalah mengasah rasa tabah atau kesabaran. Terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita tidak lagi menjadi orang yang gelisah, orang yang tidak punya kegiatan apa-apa di rumah. Ya, marilah kita isi dengan bermeditasi. Mengasah ketenangan batin agar kita tidak mudah terpengaruh dengan semua kejadian yang berhubungan dengan patah hati, patah semangat, dan juga putus asa. Melatih sikap bijaksana, bagaimana kita memandang sesuatu yang ada di dunia ini secara hakikat yang sebenarnya, bukan pada yang hanya tampak oleh mata saja. Nah, itulah kira-kira ya penjelasan tentang meditasi dan manfaat meditasi bagi kesehatan fisik dan mental, dan tetap waras di rumah.